Hai, ketemu lagi di pembelajaran kedua menjadi legal perbankan. Dari awal, seorang legal itu harus bisa memastikan bahwa kredit ini aman dari segala resiko. Berarti kita harus memahami resiko apa yang akan timbul dari proposal yang sedang kita baca. Tidak hanya membaca akta perjanjian kredit, tidak hanya membaca akta perusahaan, tapi kita harus sadari resiko yang akan terjadi bagi bank. Untuk yang pertama, kita harus memastikan bahwa perjanjian kredit ini akan diikat dengan secara notarilkah, legalisasi, atau secara bawah tangan, itu sesuai dengan kebijakan bank. Biasanya akan diatur di dalam SOP untuk debitur baru dengan plafon yang cukup besar, itu kita akad dengan secara notaril ya. Kemudian legalisasi itu bisa kita tuangkan dalam bentuk misalnya dia butuh surat perjanjian komisaris, itu bisa melalui dengan legalisasi notaril. Dan untuk bawah tangan itu biasanya untuk perpanjangan kredit, perubahan, penurunan plafon dengan tidak adanya penambahan jaminan. Untuk yang kedua, kita harus melihat itu jaminannya apa. Kalau dia jaminannya fix aset dalam artian ruko, rumah tinggal, gudang, itu kita akad dengan hak tanggungan. Kalian harus belajar APHT dan SKMHT di pembelajaran berikutnya ya. Kalau misalnya jaminannya itu berupa piutang, berarti kita akan akadnya secara fidusia. Alat berat, nah itu termasuk dalam fidusia ya. Kemudian kalau misalnya dia deposito, jaminan deposito berarti kita akadnya secara gadai. Kalau jaminannya kapal, kita akadnya secara hipotek. Itu tergantung dengan kita membaca cara pengikatannya seperti apa dulu terhadap jaminan itu. Yang paling penting kalian harus memastikan adalah siapa para pihak yang berwenang untuk tanda tangan dalam akte perjanjian kredit ya. Pasangan, suami dan istri, tanpa adanya pisah harta. Untuk perusahaan kalian harus membaca akte, direktur dengan persetujuan komisaris kah, direktur dengan persetujuan RUPS kah. Untuk persero komanditer juga seperti itu ya, persero pengurus dengan persetujuan persero komanditer. Belajar lagi. Kenapa semua yang sudah aku sebutkan tadi penting? Karena kita harus memahami resiko bank agar tidak terjadi bank kehilangan hak terhadap debitur apabila debitur uang prestasi, untuk menghindari sengketa hukum di suatu hari nanti ya. Karena itu biasanya akan ada selama kredit itu berjalan. Jadi ingat, saat kredit itu mulai berjalan, maka disitulah resiko akan dimulai.